materi kita berikutnya, yaitu masalah yang melibatkan sistem persamaan kuadrat ya. Jumlah kuadrat dua bilangan positif adalah 13. Jumlah 2 kali bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 7. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kita misalkan ya, misalkan bilangan tersebut, kedua bilangan itu adalah X dan Y. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat itu katanya 13 ya. Kemudian jumlah 2 kali bilangan pertama 2X ditambah Y itu sama dengan 7. Nah, kita perhatikan ini untuk yang soal yang pertama ini, persamaan yang pertama, ini adalah persamaan kuadrat, yang bawah adalah persamaan linier. Kita ubah ke Y ya. Y berarti apa? 7 dikurang 2X. Persamaan pertama, yang ini yang kedua. Kita substitusikan persamaan yang kedua ke dalam persamaan pertama. Berarti X kuadrat ditambah Y, saya ganti Y kuadratnya diganti dengan 7 min 2X kuadrat sama dengan 13 ya. Kalau kita kuadratkan, ini 7 dikuadratkan 49 ya. 7 kali 2, 14 kali 2, min 28. X, kemudian min 2X dikuadratkan jadi plus 4X kuadrat sama dengan 13. Nah, kalau kita pindah ruas semuanya, ini jadi 5X kuadrat. Kemudian min 28. X 49 dikurang 13 itu nilainya adalah 36 ya. Plus 36 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kita bisa faktorkan, ini adalah kalau kita nyatakan ini 5X ya. Sebelahnya pasti X. Nah, 36 berarti kita bisa pakai 18 ya. 18 min 2. Oke ya. Pas ya. 5X kuadrat, 5, 10 tambah 28, tambah 18, 28 betul ya. Min 18 kali min 2 adalah min 18 kali min 2 adalah 36. Nah, sekarang berarti X1-nya itu sama saja dengan yang ini ya. 5X sama dengan min 18, X1-nya berarti 18 per 5, yang X2-nya pasti 2. Nah, kita uji. Kita cek Y-nya berapa. Kita masukkan ke sini. Untuk X-nya itu sama dengan 18 per 5, maka Y-nya itu sama dengan 7 dikurang 2 kali 18 per 5. Kalau kita hitung, 2 kali 18 ada 36, berarti 735 ya. Saya kasih 35 per 5 sama ya. Ini 36 per 5, berarti min 1/5. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini bilangannya positif. Jadi ini bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek yang 2. X-nya yang sama dengan 2. Maka Y itu sama dengan 7 kali 2 kali 2. Berarti 7 kurang 4 adalah 3. Jadi pasangan titiknya adalah 2,3. Jadi ini penyelesaiannya ya. Jadi bilangan yang tadi adalah 2 dan 3. Oke ya, jawabannya adalah kedua bilangan tersebut adalah 2 dan 3. Nah, sekarang yang nomor 6. Sepotong kawat panjangnya 56 cm dibengkokkan membentuk persegi panjang yang luasnya adalah 171. Nyatakan persoalan tersebut. Nah, karena panjangnya itu adalah 56, itu sama saja dengan apa? Kelilingnya. Berarti kelilingnya itu sama saja dengan apa? 2 panjang ditambah 2 lebar, itu nilainya adalah 56. Kalau kita sederhanakan bagi 2 semua ya. Jadi panjang tambah lebar itu adalah 28. Ini persamaan linear yang pertama. Kemudian kita tahu bahwa luas itu adalah panjang kali lebar sama dengan 171. Ini bisa dinyatakan lebar itu sama saja dengan 28 dikurang panjangnya. Jadi disubstitusikan yang pertama ke dalam yang kedua. Persamaan yang kedua. Berarti panjang
dikalikan dengan 28 min panjang. Oh ya, saya nyatakan ke dalam persamaan yang A ya. Itu sama saja dengan 171. Kalau bentuk persamaan kuadratnya bentuknya adalah 28V min Pi kuadrat min 171 sama dengan 0. Berarti bisa dinyatakan dengan Pi kuadrat min 28V plus 171. Boleh dinyatakan seperti ini ya, dikalikan negatif 1. Nah, ini kita faktorkan. Yang jumlahnya 28, tetapi hasil kalinya adalah 171. Itu adalah apa? 9 dengan 19 ya. 19 kali dengan 9, 171. Min 9 min tambah min 19 min 28 sama dengan 0. Berarti pi yang pertama itu adalah 9, pi yang kedua adalah 19. Kalau pi-nya yang pertama 19 berarti lebarnya berarti 28, kita masukkan ke sini ya, 28 dikurang 9 itu nilainya adalah ini 19 ya. Kalau panjangnya 19, maka lebarnya adalah 28 kurang 19. Itu sama saja dengan 9 ya. Sehingga kita nyatakan bahwa 9,19 atau 19,9. Kalau panjangnya 9, maka lebarnya adalah 19. Tetapi kalau panjangnya 19, maka lebarnya adalah 9. Nomor 7. Panjang sebuah ruangan yang berbentuk persegi panjang adalah 3 lebihnya dari lebarnya. Diketahui bahwa luas lantai ruangan tersebut adalah 270 meter persegi. Tentukan ukuran ruangan. Tahu ya, kalau kita tulis panjangnya itu adalah lebar ditambah 3, oke ya. Adalah 3 lebihnya dari lebarnya, oke. Nah, sekarang yang kalimat yang kedua, kita tahu apa? Luas itu adalah panjang kali lebar. Itu sama dengan 270. Nah, ini bisa dinyatakan, bisa dimasukkan langsung ya. Ini persamaan yang pertama, persamaan kedua. Persamaan yang pertama, ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Panjangnya kan adalah lebar ditambah 3. Artinya kita apa? Kita nyatakan panjangnya kita ganti dengan lebar tambah 3 dikali lebar ya, sama dengan 270. Kalau kita kalikan ini L kuadrat ya, tambah 3L. Saya pindah ruas ke sebelah langsung 270 sama dengan 0. Ternyata ini adalah persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang cari lebarnya pasti ini L-nya ya, ini L-nya. Yang satunya plus, satunya min. Nah, 270 itu adalah perkalian 18 dengan 15 ya. 18 yang positif, 15 yang negatif. Lebar itu adalah min 18, maka ini tidak mungkin ya. Kenapa? Tidak ada ukuran itu negatif. Jadi yang mungkin adalah lebarnya adalah 15. Kalau lebarnya 15, maka panjangnya kita lihat dari sini. Panjang itu adalah lebar tambah 3. Berarti panjang itu lebarnya 15 tambah 3 sama dengan 18. Jadi panjangnya itu 18. Lebarnya adalah 15. Oke ya. Ukurannya adalah 18 kali 15. Nah, sekarang kita coba yang nomor 8. Titik potong antara kurva penawaran dan permintaan disebut titik keseimbangan pasar ya. Misalnya fungsi penawaran dan permintaan suatu barang berturut ini fungsi permintaannya adalah Q sama dengan V kuadrat 8Pi ditambah 20. Yang ini fungsi permintaan ya, penawarannya. Yang kedua fungsi permintaannya adalah Pi kuadrat min Pi kuadrat ya, ditambah 4V ditambah 20. Nah, kita tahu bahwa apabila dua kurva berpotongan antara kurva penawaran dan permintaan, maka titik potongnya itu adalah titik keseimbangan. Jadi kita bisa nyatakan ini sama ya, mereka menggunakan titik yang sama.
Berarti V kuadrat min 8V ditambah 20 itu sama dengan min V kuadrat plus 4V ditambah 20. Nah, kalau pindah ruas, ini V kuadrat, ini min V, jadi 2V kuadrat. Ini min 8, ini 4, berarti min 12V. 20 pindah ruas min 20 berarti habis ya, jadi sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan bagi 2, jadi Pi kuadrat min 6Pi sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, Pi kali V kurang 6 sama dengan 0. Berarti Pi yang pertama adalah 0, Pi yang kedua adalah 6. Ya, gampang ya. Nah, kalau demikian, kalau masukan Pi-nya adalah 0, maka Q kita ambil salah satu. Terserah ya yang di atas. Berarti Q adalah 0 kuadrat min 8 kali 0 tambah 20 itu sama dengan 20. Jadi titik potongnya adalah 0,20. Nah, sekarang Pi-nya yang kedua adalah 6. Pi yang pertama, ini Pi yang kedua 6 ya. Maka Q-nya adalah 6 kuadrat kurang 8 kali 6 ditambah 20. Sama dengan 36 dikurang 48 ditambah 20. Berarti sama saja dengan sini adalah 8. Sama dengan 8 ya. Jadi titik potong kedua adalah 6,8. Jadi ini ya, dua titik ini adalah titik perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Itulah tempat titik keseimbangan. Sebuah persegi panjang jika panjangnya berkurang 2 cm dan lebarnya bertambah 3 cm, maka luasnya adalah 40 cm persegi. Nah, berarti artinya gini, panjang kurang 2, kemudian lebarnya bertambah 3, itu hasilnya adalah 40 cm persegi ya. Nah, kalau kita ubah ini ke dalam bentuk perkalian biasa, artinya tanda kurungnya dihilangkan, berarti panjang kali lebar, panjang kali 3, 3 panjang. Kemudian panjang lebar kali min 2 lebar, kurang 2 kali min 2 kali 3 adalah 6 sama dengan 40. Kalau kita sederhanakan, ini panjang kali lebar, ditambah 3 panjang, dikurang 2 lebar, 6-nya pindah ke sebelah jadi 46. Yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua, tetapi jika panjangnya berkurang 1, dikalikan lebarnya bertambah 4, maka ini luasnya menjadi 54 ya. Nah, kalau kita ubah ini jadinya panjang kali lebar ya. Kemudian panjang kali 4 berarti 4 panjang ya. Min 1 kali lebar, min lebar. Min 1 kali 4 adalah min 4 sama dengan 54. Nah, kalau ini nyatakan berarti panjang lebar, 4 panjang, min lebar, min 4 dipindah ke sebelah kanan jadi 58. Oke, yang pertama, ini yang kedua. Nah, untuk menyederhanakan kita coba mengurangkan ya, karena ada unsur yang sama di situ. Unsur yang sama yaitu kita kurangkan, maka panjang kali lebarnya hilang ya. Kita kurangkan, ini panjang lebar kali panjang lebar dikurangkan habis ya. 3 panjang dikurang 4 lebar, 3 panjang dikurang 4 panjang adalah min 1 panjang. Min 2 dikurang min 1 lebar berarti min 1 ya. Min 2 ditambah 1 sama saja ya. Ini min 46 dikurang dengan 58 adalah min 12. Kalau kita positifkan kedua ruas, maka ini jadi panjang tambah lebar itu sama dengan 12. Kalau demikian, panjang itu sama saja dengan 12 kurang lebar. Ini persamaan yang ketiga. Nah, jika persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan pertama maupun yang kedua, misalnya kita ambil yang kedua ya, yang pertama ya, berarti panjang dikurang lebar, lebar tambah 3, katanya tadi 40 ya. Nah, saya gantikan panjangnya jadi 12 kurang lebar. Ini 12 kurang lebar kurang 2 kali lebar tambah 3 sama dengan 40.
Nah, ini 12 berarti 10 min L ya. L plus 3 sama dengan 40. Nah, kalau kita buat kuadrat, ini berarti 10 lebar ditambah 30 dikurang lebar kuadrat dikurang 3 lebar sama dengan 40. Nah, ini saya buat lagi ke dalam bentuk persamaan kuadrat biasa, berarti lebar kuadrat. Saya positifkan ya langsung ya. Ini 10 kurang 3, 7. 10 kurang 3 adalah 7. 7, tapi karena dia positif, jadi saya negatifkan, jadi min 7 lebar. Kemudian yang ini angkanya 30, pindah ke sini min 10, jadi plus 10 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Yang jumlahnya min 7, tetapi hasil kalinya adalah 10 adalah min 2 dan 5 ya. Nah, jadi lebar yang pertama itu adalah 2, lebar yang kedua adalah 5. Kalau lebar yang pertama adalah 2, maka panjangnya berapa? Panjang tadi apa? 12 kurang lebar, kurang 2. Langsung ya, jadi 10. Kalau yang ini, panjangnya adalah 12 kurang 5. Nya adalah 12 kurang 5. 12 kurang 5 adalah 7. Nah, kalau demikian kita nyatakan panjang dan lebarnya 10,2 atau 7,5. Oke ya. Jadi titik kalau panjangnya 10 berarti lebarnya 2. Kalau panjangnya 7 maka lebarnya 5. Nah, kita akan buktikan. Kita buktikan ya. Kita ambil dari soal yang ini tadi. Kita buktikan ya. Pasangannya tadi adalah panjang 10, lebar 2. Nah, kita cek tadi ada panjang dikurang 2, katanya dikali dengan lebar ditambah 3, itu nilainya 40. Kita cek ya. 10 dikurang 2 dikali 2 tambah 3. 10 kurang 2 kan 8. 2 tambah kali 3 kan 5 ya. 8 ke 5, 40. Ini untuk yang pertama. Yang dikurang 1, lebar ditambah 4, hasilnya 54. Nah, panjangnya tadi 10 kurang 1, lebarnya adalah lebarnya 2 ditambah 4. 9. 2 kali tambah 4 adalah 6. 9 kali 6 adalah 54. Ya betul ya, untuk yang panjangnya 10, lebarnya 2. Nah, sekarang kalau panjangnya yang kedua adalah 7. Tetapi lebarnya adalah 5. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Panjang dikurang 2 kali lebar ditambah 3 katanya adalah 40. Nah, saya masukkan 7 dikurang 2 dikali 5 ditambah 3. 7 kurang 2 adalah 5. 5 tambah 3 adalah 8. 5 kali 8 adalah 40. Nah, saya cek lagi yang kedua. Yang kedua, panjang dikurang 1, lebar ditambah 4, itu nilainya 54. Nah, sekarang kita lihat panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 7 dikurang 1, lebarnya 5 ditambah 4. 7 dikurang 1, 6. 5 dikali tambah 4 adalah 9. 6 kali 9 adalah 54. Pertanyaan soal kita tadi adalah, jadi itu sudah bisa diterima ya, sudah terbukti bahwa kalau panjang berkurang 2, lebar ditambah 3, nilainya 40. Panjang berkurang 1, lebar bertambah 4, nilainya ada 54. Lalu pertanyaan soalnya, tentukan luas persegi panjang sebenarnya. Luas persegi panjang yang pertama, luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya adalah 2. Hasilnya adalah 20 cm persegi ya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, panjang kali lebarnya adalah 7 dikali 5 atau 35 cm persegi. Ada dua kemungkinan ya. Bisa 20 cm persegi atau 35 cm persegi. Ya, itu ya beberapa contoh penerapan dari sistem persamaan kuadrat. Baik itu bersama dengan linier maupun kuadrat-kuadrat.